Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dania Nashmi dan selamat datang di Ruang Tengah dipersembahkan oleh cariustad.id yang merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai dengan kajian di kantor. Dan sejalan dengan semangat wasatiyah yang berarti berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak teman-teman untuk selalu kritis belajar berbagai macam topik dari berbagai macam sumber. Oleh karena itu, di ruang tengah ini, setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh ustadz dan ustazah yang kompeten, tapi juga oleh para ahlinya di bidangnya masing-masing. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang banyak sekali ditanyakan di fitur Tanya Ustadz pada platform cariustad.id, yaitu mengenai pelestarian hutan di Indonesia dan juga hubungannya dengan nilai-nilai agama Islam. Untuk episode kali ini, saya sudah ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dr. Ali Nurdin MA selaku pimpinan dari cariustad.id dan Mbak Banon Pramesti Wulandari SIKOM selaku Partnership and Digital Marketing Manager dari Hutan Itu Indonesia yang merupakan gerakan orang muda berbasis organisasi non-profit dengan dasar hukum perkumpulan yang dibangun sejak tahun 2016. Hutan Itu Indonesia mengkampanyekan pelestarian hutan Indonesia dengan program Youth Movement, Climate Action, dan Forest Adoption. Hutan Itu Indonesia didukung lebih dari 500 sukarelawan dan mitra dengan lebih dari 15 kawasan hutan yang dijaga di Indonesia. Mari kita sambut Pak Ali dan juga Mbak Bona. Assalamualaikum Pak Ali, Mbak Bona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah, kita di episode kali ini akan membicarakan mengenai pelestarian hutan di Indonesia. Nah, sebelum aku tanya ke Mbak Bona nih dari Hutan Itu Indonesia, saya mau tanya dulu ke Pak Ali nih Pak. Kalau dalam pandangan Islam, dalam ajaran-ajaran Islam tuh bagaimana sih sebenarnya stance-nya terhadap pelestarian lingkungan, terutama dari segi menjaga kelestarian hutan nih yang banyak sekali membawa manfaat bagi Baik, kehidupan kita. makasih ya Mbak ya. Ini salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran, yaitu apa? Ketika Al-Quran turun itu kan di Makkah dan Madinah, bahkan sampai sekarang pun itu kan tanahnya tandus ya Mbak. Nggak kebayang ada hutan kan gitu. Tapi kok ya ada ayat-ayat yang menyinggung masalah hutan. Ini berarti apa? Bahwa Al-Quran memang bukan bukan karya manusia, bukan karangan Nabi Muhammad, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian ayat dan juga hadis Nabi yang mengisyaratkan pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan, di antara kita bisa mulai dari tugas manusia sendiri. Manusia itu punya dua tugas pokok yang oleh Al-Quran disebut pertama sebagai khalifah. Khalifah itu kurang lebih maknanya adalah yang mengelola, yang merawat, yang menjaga, itu makna khalifah. Khalifah itu fil ard, khalifah di muka bumi. Maka tugas itu kalau kemudian dilaksanakan dengan baik, berarti manusia itu telah melaksanakan tugas kemanusiaannya. Yang kedua, Al-Quran juga menyebut, kalau tadi kita lihat misalnya di surah Al-Baqarah 30 ya, kedua kita lihat surah 11 ayat 60, itu manusia punya tugas wasta'marukum fiha. Jadi bukan hanya sebagai khalifah pengelola, tapi juga pemakmur. Karena kesannya kalau mengelola nanti kan seakan boleh buat rusak gitu ya, karena mengelola memanfaatkan. Tapi ketika kemudian ternyata juga digarisbawahi manusia punya tugas untuk wasta'marukum fiha, memakmurkan bumi, ini berarti penggunaan, pemanfaatan hutan tidak boleh menimbulkan kerusakan. Karena tugas Anda sebagai hamba Allah, makhluk Allah itu adalah untuk memakmurkan bumi ini sehingga tidak hanya manfaat buat generasi kita yang masih hidup, tapi juga akan diwarisi oleh generasi kita selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Nah, sekarang saya mau beralih ke Mbak Bona. Tadi Pak Ali juga udah sempat singgung sedikit ya mengenai bagaimana hutan-hutan itu tuh ada memang sebenarnya untuk dimanfaatkan, tapi yang harus digarisbawahi adalah tidak sampai titik di mana kita merusak hutan itu sendiri. Nah, sementara saat ini kita banyak sekali melihat di berita-berita bahwa terjadi deforestasi yang luar biasa yang tidak memikirkan dampaknya gitu ya bagi kehidupan sekitar. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang juga masih belum terlalu aware ya gitu. Sebenarnya deforestasi itu dampak negatifnya apa sih kepada
kepada lingkungan gitu yang pastinya juga berhubungan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Silakan Mbak Bona. Oke, Kak. Kalau berbicara terkait hutan atau pohon sebenarnya, itu karena dia merupakan sumber kehidupan kita, ketika kita membahas pohon ini, banyak hal sebenarnya yang, merugikan kita gitu kalau kita tebang pohonnya, kalau dilakukan deforestasinya. Kita semua tahu bahwa pohon itu adalah sumber kehidupan di mana air mengalir di situ, di mana kita makan, kita menggunakan pakaian berasal dari pohon, dan dia pun merupakan rumah dari beragam makhluk hidup. Tapi yang terjadi, deforestasi besar-besaran untuk pembangunan yang menyebabkan, pohon ini semakin lama semakin berkurang, hutan ini semakin lama semakin berkurang. Di mana dampaknya itu yang secara nggak langsung kita rasakan saat ini adalah, kondisi cuaca semakin panas. Kerasa nggak sih sekarang tuh dibanding kita waktu masih kecil, sekarang tuh kok kayaknya makin panas. Dulu tuh kayak kita masih bisa lihat bintang di langit setiap malam, sekarang tuh udah mulai nggak kelihatan gitu. Itu adalah salah satu dampak dari kita kehilangan hutan, kehilangan pohon di mana mereka itu punya peranan untuk, menyerap karbon dioksida atau zat-zat, racun yang berterbangan di udara gitu. Selain itu juga untuk warga Jakarta mungkin yang tinggal di Jakarta, kita melihat, penebangan pohon di Bogor sebagai hulu dari, hulu sungai, aliran sungai gitu. Setiap hujan besar, Jakarta pasti siap-siap untuk, awas nih ada banjir kiriman gitu dari orang Bogor gitu. Padahal itu karena hulunya sendiri tuh udah nggak ada daya serapnya gitu untuk menyerap hujan-hujan itu udah nggak ada. Jadi, jangan aneh kalau misalkan banjir, longsor, bahkan udara udah mulai nggak enak nih, sumber penyakit mulai bermunculan di mana-mana gitu. Jadi saking luar biasanya manfaat hutan yang kita tuh kadang suka nggak peduli gitu, padahal itu tuh semuanya peranan yang pentingnya dari hutan sendiri gitu, Kak. Oke Mbak Bona, apa sih sebenarnya tantangan utamanya gitu dalam, memerangi deforestasi dan juga melakukan pelestarian hutan gitu? Apakah ada tantangan dari sisi, sumber daya manusianya kah yang tidak ada yang melakukan itu atau seperti apa? Sebenarnya tantangannya itu adalah di, individunya masing-masing, di kitanya sendiri gitu. Sebenarnya penebangan pohon itu terjadi karena adanya, permintaan produk konsumsi dari masyarakat ya. Jadi semakin tinggi permintaan kita terhadap suatu barang, ya salah satu caranya dengan menebang pohon-pohon itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Makanya balik lagi dengan kita bisa menjadi individu yang bijak mengkonsumsi suatu barang, kita bisa lebih memilah produk-produk yang kita konsumsi, mungkin itu bisa menekan laju deforestasi karena permintaannya juga tidak akan terlalu banyak, gitu. Baik, makasih banyak Mbak Bona. Nah, sekarang kalau saya mau beralih ke Pak Ali gitu. Tadi Mbak Bona juga sempat sampaikan bahwa ada peran individu juga gitu di situ. Nah, kira-kira nih Pak Ali kalau dari ajaran-ajaran Islam sendiri, adakah kira-kira yang bisa di-share ke teman-teman yang menonton di rumah untuk mendorong mereka untuk terus menjaga pelestarian hutan gitu yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup Iya, kita? baik, Silakan Pak. makasih Mbak. Paling tidak ada 2 ayat Al-Qur'an yang seharusnya ayat ini kalau kita tadabburi, kita renungkan, itu kita akan punya sikap yang lebih hati-hati terkait dengan pemanfaatan hutan ya, dan pelestariannya. Yang pertama kita lihat di surah 42 Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman begini, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satupun bencana yang menimpa kecuali disebabkan oleh tangan manusia, alias perbuatan manusia. Meskipun Allah juga menyatakan lebih banyak masih dimaafkan lah. Artinya ketika orang itu membuat kerusakan, itu terkadang Allah tidak langsung hukum gitu, enggak. Ya, tadi itu kita ambil contoh misalnya Mbak Bona bilang, kan ketika mereka membuat kerusakan di hulu ya, kan nggak langsung masalah kan. Tapi pas banjir, nah misalnya gitu, baru kita sadar oh pentingnya kita menjaga kelestarian hutan di hulu, kan gitu. Nah itu seharusnya orang bisa berpikir ke sana lah gitu. Kemudian yang kedua kita lihat ya, Al-Quran menggunakan istilah begini, ketika orang itu membuat kerusakan hutan dan lingkungan, itu ada di surah 32 ayat yang ke-21. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى. Kami akan menimpakan azab yang dekat. Maksudnya apa itu? Bencana di dunia ini. Jadi bencana di dunia itu, mohon maaf ya, bukan disebabkan karena orang tidak sholat, bukan.
bukan orang nggak puasa. Tuhan nggak akan menghukum kok yang seperti itu di dunia ya, kalau orang itu seperti itu. Allah tidak akan langsung kemudian mengazab orang yang misalnya tidak sholat, tidak puasa, atau tidak menjalankan syariat. Tapi kalau orang itu merusak lingkungan, merusak hutan, cash itu azabnya di dunia itu, Mbak. Nah itu tunai itu. Tujuannya apa sebetulnya? Supaya manusia itu sadar gitu loh. Jangan diterus-teruskan lah sikap kayak gitu. Karena pasti kamu akan menderita. Pasti akan manusia itu justru akan merugikan dan merusak dirinya sendiri. Nah, dua hal ini yang saya kira menjadi penting, paling tidak dua ayat ini ya. Dan dari sekian banyak hadis Nabi SAW itu juga mengajarkan agar kita memiliki kepedulian. Kita ambil contoh begini. Ada hadis yang saya kira menarik. Hadis ini menarik sekali karena dibacakan dalam sebuah konferensi lingkungan internasional gitu. Hadis Nabi. Bunyinya begini. Seandainya ada satu pohon yang harus saya tanam hari ini dan saya besok akan mati, kan berarti nggak menikmati hasilnya kan itu, maka saya tetap akan menanamnya. Ini kan semacam spirit untuk hidup berkelanjutan. Seandainya saya tahu besok akan mati, sedangkan di tangan saya ada satu pohon, maka tetap akan saya tanam. Karena apa? Bernilai ibadah. Dalam istilah agama itu namanya amal jariyah. Sehingga kalau orang itu nanam pohon, orang yang sudah meninggal nih, pohonnya masih berfungsi, memberikan manfaat untuk manusia, itu amal jariyah. Jadi amal jariyah itu bukan hanya beli karpet masjid, bukan ya, termasuk menanam pohon untuk kelestarian lingkungan. Sebenarnya itu bernilai amal jariyah yang pahalanya juga akan diterima oleh orang yang melakukannya sampai di akhirat nanti. Saya kira gitu, Mbak. Baik Pak Ali, terima kasih banyak. Nah mungkin ini aku mau tanya sebagai penutup ya ke Mbak Bona gitu. Setelah kita dapat inspirasi nih dari Pak Ali untuk terus menjaga kelestarian hutan gitu lewat berbagai macam hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau secara lebih teknisnya, Mbak Bona, ada nggak sih kira-kira kita sebagai individu yang bisa kita lakukan untuk menjaga pelestarian hutan? Yang mungkin juga kalau di sini ada teman-teman yang punya koneksi ke lembaga internasional kah atau ke pemerintah gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu hal tersebut? Silakan. Ya, untuk menjaga lingkungan atau lebih ke arah hutan sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, dimulai dari diri sendiri dan bahkan bisa dikerjakan dari rumah. Sekarang ini kan udah digitalisasi ya Pak Ustadz ya, hampir semua orang memiliki sosial media gitu. Kita bisa bantu share konten-konten terkait pelestarian lingkungan di sosmed kita. Agar kenapa? Agar orang yang biasanya nggak peduli atau nggak pernah tahu jadi tahu mereka. Itu. Kedua, ayo ikuti gerakan-gerakan pelestarian lingkungan dimanapun itu banyak, bisa cari di sosial media. Karena setelah kita bergabung dengan komunitas lingkungan, itu akan membuat kita juga semakin semangat dan semakin mencintai lingkungan sendiri gitu. Jadi biar nggak sendiri ya cari teman. Dan yang ketiga, bisa beraksi nyata langsung yang tadi Pak Ustadz bilang, salah satu contohnya adalah dengan menanam pohon. Nggak harus di kawasan hutannya, bisa dimulai untuk di kawasan rumah dulu aja. Jadikan rumah kita rumah yang asri, yang teduh gitu. Biar manfaatnya bisa kita rasakan sendiri. Kalau pohon dewasa yang usianya udah di atas 15 tahun dengan diameter 30 cm itu kan bisa menampung oksigen untuk 2-4 orang gitu. Jadi minimal untuk itu dulu deh, untuk keluarga dulu. Setelah itu baru lakukan kegiatan penanaman atau konservasi lainnya bersama organisasi yang bisa mendukung kegiatan baik kita untuk hutan gitu. Seperti salah satunya adopsi hutan yang bisa dilakukan di HII. Jadi walaupun kita nggak setiap hari nih anak muda di kota bisa lihat hutan, tapi tetap bisa dukung kok, bisa tetap jaga dari rumah, dari sosial media gitu melalui adopsi hutan. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Bona dan juga Pak Ali atas penjelasannya pada episode kali ini. Seru sekali ya teman-teman, jadi jangan lupa tadi untuk kita selalu menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya dan yang paling penting dengan pelestarian hutan. Supaya apa? Karena itu akan kembali lagi manfaatnya untuk kita juga. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton episode ini hingga selesai. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya di Ruang Tengah karena masih banyak topik-topik seru yang akan kita bahas selama bulan Ramadan ini. Akhir kata saya Dania Najmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.